Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Dalam pitutur Jawa ada istilah sakti tanpa aji, digdaya tanpa mantra. Jadi sakti tidak menggunakan aji dan juga mantra. Kebanyakan orang mencari-cari spiritual, tujuannya untuk kesaktian, untuk kanuragan, untuk kedigdayaan, sehingga banyak menempuh jalan-jalan tirakat, mencari mantra, mencari ajimat, amalan, pengijazahan yang menurut mereka akan membuat diri mereka menjadi sakti dan digdaya. Kata-kata sakti tanpa aji, digdaya tanpa mantra, itu sebenarnya kalau kita kaji itu sangat dalam. Gimana orang bisa dibilang sakti dan digdaya tapi tanpa aji ataupun mantra? Apa yang harus mereka miliki? Kuncinya satu. Di saat orang tersebut mau kembali ke dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri, kembali ke jati dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini bisa dibilang mata batinnya terbuka, mata ketiganya terbuka. Kuncinya cuma kesadaran diri. Dan di saat orang memperoleh kesadaran diri dalam dirinya, maka dia akan benar-benar tahu tujuan hidupnya apa, kemanfaatan dirinya dalam hidup apa, cara menjalani kehidupannya harus bagaimana. Sehingga disitulah yang disebut sakti tanpa aji. Tidak perlu ajian, tidak perlu tirakat, puasa atau bagaimana, tidak perlu amalan, tidak perlu rapalan, tidak perlu tetek. Cukup sadari dirimu, ketahui tujuan hidupmu. Di saat kamu sadar diri, kamu tahu diri, kamu mawas diri, kamu mengenal jati diri. Siapa yang mengenal jati dirinya pasti mengenali Tuhannya. Di saat orang sudah mengenali Tuhannya, untuk sakti itu tidak butuh aji atau mantra atau ijazah ilmu atau pengisian kayak tetapi keyakinan dalam dirinya
penyatuan dirinya dengan Tuhan, dengan alam semesta, kesadaran dirinya akan makhluk ciptaan Tuhan, kesadaran dirinya akan sebagian dari alam semesta, dan alam semesta telah menyatu pada dirinya. Disitulah maka orang tersebut akan sangat menghargai kehidupan, menghargai makhluk-makhluk yang lainnya, tidak memunculkan perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga bisa manunggal atau menyatu antara dirinya dan alam semesta, antara dirinya dan makhluk lainnya, antara dirinya dan sesama manusia. Itu baru yang namanya sakti. Hidup tanpa kebingungan, tanpa was-was, tanpa ketakutan, dan tidak akan pernah mengkhawatirkan sesuatu dalam hidupnya. Karena apa? Mengenal dirinya dan Tuhannya. Tapi orang-orang yang belum mencapai tingkat kesadaran diri yang tinggi, pasti dia akan mengunggulkan ajarannya, mengunggulkan agamanya, mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan golongannya, sukunya, bangsanya, bahasanya, sehingga orang ini akan menganggap remeh yang lainnya. Di saat tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan ajarannya, maka dia akan menyalahkan. Yang akhirnya timbul apa? Perselisihan. Padahal itu baru perasaannya sendiri. Karena Pak Yo belum memahami itu tadi. Belum memahami penciptaannya, belum memahami itu. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu kalau ditanya, dia tidak akan memahami Tuhannya sendiri. Makanya masih kebingungan, bingung mencari pembenaran, bingung mencari kebenaran. Nah, hakikatnya kalau ada kebenaran harus ada kesalahan. Yang salah tidak perlu dicaci, yang benar yo tidak butuh dipuji. Karena itu apa? Isinya alam semesta. Semua makhluk ciptaan Tuhan diberi tugas masing-masing untuk saling melengkapi. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, agar lengkap. Jadi buat teman-teman semua, lepas apabila panjenengan merasa baik, takut dengan aturan, berarti sampan belum baik, baru merasa. Makanya takut dengan aturan-aturan tertentu. Karena sebenar-benarnya orang baik tidak akan melanggar aturan dan tidak pernah takut dengan aturan. Karena apa? Tidak baik. Apalagi orang bagus tidak butuh aturan. Aturan dibikin, dibuat untuk orang-orang yang belum baik, yang baru belajar mau baik. Makanya perlu aturan untuk mengaturnya. Makanya istilah sekti tanpa aji, daya tanpa mantra, itu sebenarnya adalah kajian diri di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri, bisa menghargai dirinya sendiri,
bisa menghormati dirinya sendiri, sehingga aplikasinya akan juga menghormati yang lain, menghargai yang lain. Di situ baru namanya sakti. Digdoyo. Dan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya pasti akan terwujud. Dan dia tidak akan pernah punya musuh dalam hidupnya. Karena apa? Sudah bisa membawa dirinya sendiri, bisa menempatkan diri dalam kondisi dan lingkungan apa. Jadi marilah kita tumbuhkan kembali, kita bangun kembali kesadaran diri dalam diri kita. Kita menjadi spiritual yang benar-benar spiritual, tidak merasa berspiritual, tapi benar-benar spiritual, agar kita tahu bahwa kita sebenarnya apapun yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak berhak mencela, kita tidak berhak menjatuhkan, kita tidak berhak memberikan penilaian kepada siapa. Itu hak mutlak dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah saling melengkapi, saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, agar bisa sama-sama saling merahmati. Disitulah kita manunggal. Tidak butuh mantra, tidak butuh ijazah, tidak butuh rapalan, tidak butuh amalan. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran diri, menggunakan alat utama orang hidup, yaitu akal pikirnya, bukan rasanya, akal pikirnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung, terima kasih.